observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Baik, selanjutnya saya Gusti Mutia Rahmi akan menjelaskan tentang observasi sistematik. Observasi sistematik atau bisa juga disebut observasi terstruktur adalah observasi yang dilakukan dengan menentukan secara sistematik faktor-faktor yang akan diobservasi lengkap dengan kategorinya. Jadi, observasi ini dilakukan secara urut sesuai dengan yang sudah direncanakan. Hal yang perlu diperhatikan saat akan melakukan observasi yaitu yang pertama, isi dan luasnya observasi lebih terbatas yang disesuaikan dengan tujuan observasi, karena pada umumnya observasi sistematik dilakukan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, respon dan peristiwa yang diamati dapat dicatat secara lebih teliti dan mungkin dikuantifikasikan. Dan yang ketiga, dapat menggunakan one-way screen atau melihat satu arah. Berikut ini adalah contoh dari observasi sistematik. Silakan dibaca agar bisa lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah observasi non-sistematik. Observasi non-sistematik adalah observasi yang dilakukan tanpa terlebih dahulu mempersiapkan dan membatasi kerangka yang akan diamati. Ini dikarenakan observer tidak tahu secara pasti apa yang akan diamati. Jadi, artinya, observer dapat mengubah objek observasi berdasarkan situasi di lapangan. Berikut ini adalah contoh dari observasi non-sistematik. Observasi eksperimental. Observasi eksperimental adalah mengamati target perilaku, di mana observer berupaya mengatur dan mengendalikan sedemikian rupa unsur-unsur penting observasi ke dalam situasi yang diatur dan didesain berdasarkan tujuan observasi dengan asumsi bahwa observer dapat mengendalikan dan mengatur situasi sesuai dengan tujuan riset. Alasan lainnya adalah agar observer dapat mengontrol, mengurangi, atau menjauhkan hal-hal yang membahayakan akibat adanya faktor lain
yang dapat mempengaruhi situasi. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari observasi eksperimental adalah 1. Observi dihadirkan dalam situasi yang didesain sedemikian rupa yang bisa seragam atau berbeda masing-masing orang. 2. Observer mendesain situasi yang disesuaikan dengan tujuan observasi untuk menstimulasi munculnya berbagai perilaku yang diinginkan. 3. Observer membuat situasi sedemikian rupa dengan tujuan observi tidak mengetahui maksud dilakukannya pengamatan. Kemudian salah satu contoh penggunaan observasi eksperimental adalah untuk mengetahui pengaruh metode multisensori dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak TK. Kelebihan dari observasi eksperimental adalah observer menjadi tahu bahwa perilaku yang muncul benar-benar disebabkan oleh faktor yang telah dikendalikan sebelumnya. Namun, observer harus membuat desain observasi yang sangat sistematis agar perilaku yang diinginkan dapat muncul secara alami. Sementara observasi natural atau non-eksperimental yaitu pengamatan yang dilakukan pada lingkungan alamiah subjek, pengamatan yang langsung pada situasi real subjek, tanpa usaha untuk memanipulasi serta mengontrol perilaku observi, misalnya mengamati perilaku subjek observasi pada saat mengikuti upacara bendera atau mengamati perilaku alamiah siswa pada waktu istirahat. Kelebihan dari observasi natural ini adalah observer dapat menjelaskan perilaku apa adanya dari subjek. Namun kelemahannya adalah kurang dapat menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari perilaku yang muncul, karena perilaku tersebut tidak karena manipulasi atau kontrol yang dilakukan oleh peneliti. Observasi obtrusif adalah metode yang melibatkan lingkungan sosial. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, kuesioner, tes, dan eksperimen manipulatif. Observasi anobtrusif merupakan observasi yang tetap mengupayakan perilaku natural subjek. Observer dalam observasi semacam ini tidak hadir dalam situasi, dan observi pun tidak hadir pada saat observer mengamati. Ciri-ciri observasi anobtrusif. Yang pertama, dalam melakukan observasi, kehadiran observer tidak diketahui sama sekali oleh observi atau objek yang diamati. Yang kedua, apapun yang dilakukan oleh observer tidak mengganggu atau mempengaruhi sikap dan perilaku subjek yang diamati. Kelebihan observasi ini adalah yang pertama, tidak mengubah perilaku subjek, dan yang kedua dapat dilakukan dengan alat ataupun menyembunyikan identitas sebagai observer. Sedangkan kekurangan dalam observasi ini adalah dalam mengumpulkan informasi dan membuat kesimpulan, terkadang company record tidak menyediakan data yang dapat digunakan oleh observer dan tetap menimbulkan bias tersendiri. Selanjutnya adalah observasi formal. Ciri dari observasi formal mempunyai sifat terstruktur yang tinggi, terkontrol, dan biasanya untuk penelitian. Dalam observasi formal, definisi observasi ditetapkan secara hati-hati, data disusun sedemikian rupa, observer dilatih secara khusus, dan reliabilitas antar writer pun sangat dijaga. Pencatatan, analisis, serta interpretasi menggunakan prosedur sophisticated atau prosedur yang berpengalaman. Berikut ini adalah salah satu contoh dari observasi formal. Selanjutnya adalah observasi informal. Observasi informal mempunyai sifat yang cenderung lebih longgar dalam hal kontrol, elaborasi, dan sifat terstruktur. Biasanya, observasi informal ini digunakan dalam perencanaan pengajaran dan pelaksanaan program harian. Observasi informal ini
lebih mudah dan lebih berpeluang untuk digunakan pada berbagai macam keadaan. Observasi informal ini biasa atau sering juga disebut dengan naturalistic observation.